Indonesia dengan acara ujian promosi doktor Saudara I. Nyoman Sridana SKSH MSI dibuka oleh Ketua Sidang. Om Swastiastu. Dengan mengucapkan Om Augmenamastu, Sidang Akademik Ujian Terbuka Universitas Hindu Indonesia dengan acara ujian terbuka promosi doktor atas nama Saudara I. Nyoman Sridana SKSH MSI saya nyatakan resmi dibuka. Apakah Saudara Promopendus sudah siap untuk mengikuti ujian? Om Swastiastu, yang terhormat pimpinan sidang, atas Asum Kertawarunugraha Ida Sang Hyang Widiwasa, saya siap mengikuti ujian pada hari ini. Ya. Terima kasih. Selanjutnya, saya mohon kepada promotor untuk memperkenalkan Promopendus kepada hadirin. Silakan, Prof. Mikrofonnya, Prof, masih. Ya. Om Swastiastu, terima kasih pimpinan sidang. Mohon izin untuk menyampaikan secara ringkas kurikulum vitae Saudara Promopendus I. Nyoman Sridana SKSH MSI. Yang bersangkutan lahir di Bangli tanggal 31 Desember 1970, sudah menikah dan kemudian sudah berputra. Ya, pertama Iputu Agus CRJ SE apoteker, ya. IKD Agus Rinate S Farmasi, kemudian Iketut Agus Riyoga. Pekerjaan beliau adalah wira swasta dan terapis komplementer Usade Taru Permana. Beliau menyelesaikan studi sekolah dasar di Kintamani, ya, di Belantih tahun 84, kemudian SMP Negeri 2 Kintamani juga di Belantih tahun 1987, SMA Pariwisata di Bangli tahun 90, kemudian pendidikan Tour and Travel STIMI Andayani Denpasar tahun 91, program Sarjana Kesehatan Ayurveda tahun 2014, program Magister Unhi tahun 2016, ya, dan kemudian melanjutkan di S3 dan pada pagi hari ini akan melaksanakan ujian terbuka. Saya kira itu yang saya sampaikan, sedikit kurikulum dari Promopendus. Waktu saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Selanjutnya saya akan perkenalkan Dewan Penguji Ujian Promosi Doktor Saudara I. Nyoman Sridana SKSH MSI sebagai berikut. 1. Profesor Dr. DH Imadi Damriase MS. 2. Profesor Dr. Iputu Gelgel SH M.Hum. 3. Profesor Dr. Ana Agung Ngurah Anam Kumbara MA sebagai promotor. 4. Profesor Dr. Iwayan Sukeyase MSI sebagai co-promotor. 5. Profesor Dr. DRS Iketut Sumadi MSI sebagai anggota eksternal. 6. Profesor Dr. Iketut Sude MSI sebagai anggota. 7. Profesor Dr. Insinyur Uwis Dewi Yuliana MSI sebagai anggota. 8. Dr. Iwayan Budi Utama MSI sebagai anggota. 9. Dr. DRS Iwayan Subrate MAG sebagai anggota. 10. Dr. Ida Bagus Darmike MA sebagai anggota. Dan 11. Dr. Iwayan Watre SAG MSI sebagai anggota.
Tahap selanjutnya, saya persilahkan kepada Promopenus untuk memaparkan isi disertasi secara singkat selama 15 menit. Untuk waktu saya serahkan kepada Promopenus. Pimpinan sidang yang terhormat, terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang terhormat Sekretaris Sidang, Dewan Penguji, Promotor dan Kopromotor, serta para anggota. Sebelum saya memaparkan penelitian saya secara singkat, izinkan saya mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu, Om Wignamastu. Nah, hasil penelitian, jadi di sini alasan yang mendasari penderita penurunan daya ingat memilih terapi kesehatan tradisional di Usada Taruh Pramana. Yang pertama, alasannya karena keluarga terbiasa menggunakan ramuan tradisional. Dari data kuesioner yang kami sebarkan, atau 40 informan, yang setuju 6 orang, yang sangat setuju 34 orang. Kemudian dari kuesioner model Likert, dari list yang ada, 97% sangat setuju dengan pendapat keluarga terbiasa menggunakan ramuan tradisional. Kemudian yang kedua, referensi dari keluarga atau teman, sesuai dengan kuesioner yang dari data model Likert, 97,5% mengatakan setuju. Kemudian yang ketiga, budaya kembali ke pengobatan bahan alam atau trend back to nature, yang menurut hasil analisis kami dengan model skala Likert, untuk mendapatkan prosentase indeks memori, 95% sangat setuju dengan pendapat tersebut. Kemudian yang keempat, keamanan obat herbal memiliki efek negatif yang kecil dan harga relatif murah, itu 87,5% sangat setuju. Nah, tata laksana terapi pengobatan tradisional untuk mengatasi penurunan daya ingat di Usada Taruh Pramana, Kota Denpasar. Yang pertama, mengumpulkan data klien, mendiagnosis atau ruga pariksa kalau dalam Ayurveda, kemudian mengadakan pratyaksa pramana atau mengamati pasien tersebut, kelainan-kelainan yang muncul. Kemudian prasna pramana, yaitu wawancara langsung dengan klien tersebut. Kemudian anumana pramana, yaitu menarik kesimpulan dari hasil roga pariksa, kemudian wawancara, dan sebagainya. Terus yang kedua, mengisi data diri klien dan mengisi kuesioner ya, untuk pengelompokan dari pendapat banyak orang. Terus yang kedua, tentu menganalisis dari hasil kuesioner pertama dengan menggunakan data model Likert. Terus yang ketiga, untuk data tambahan kami menggunakan scanning data indeks memori, magnetic resonansi image quantum, seperti yang tampak di gambar ini. Jadi yang kami teliti hanya indeks memori, jadi besarnya indeks memori daripada pasien tersebut. Nah, di sini terlihat data di alat bantu magnetic resonansi seperti ini, ada sehat normal kisaran angka 0,442 sampai 0,817, penurunan ringan kisaran segini, penurunan moderat dan penurunan parah. Kemudian dari pasien tersebut kami berikan terapi berupa ramuan herbal Memori Plus Imunomodulator yang sumber resepnya berasal dari Geguritan Sucita Sebudi, ya, dari kearifan lokal agama Hindu di Bali. Kemudian bahan ramuan tersebut dari tumbuhan piduh atau daun pegagan bahasa Balinya. Kemudian yang kedua daun mendiran atau tumbuhan mendiran. Yang ketiga tumbuhan kejanggutan atau tumbuhan petikan kebo. Kemudian rimpangnya dari rimpang kunyit putih dengan perbandingan 4:1:2. Sediaan yang kami buat berupa jamu godok, cara minumnya dengan cara direbus, kemudian herbal celuf, dengan diminumnya dengan cara diseduh, kemudian serbuk saripati, ya cara minumnya dengan cara diseduh. Cara konsumsinya kurang lebih 5 gram, ya sekitar 1 sendok makan, diminum 3 kali sehari, pagi, siang, dan sore sebelum makan. Kemudian ada pun terapi tambahan, ya karena pengobatan Usada sebagai pengobatan yang holistik, kami menerapkan dari Usada Ayurveda, yaitu Tri Upastamba. Tri Upastamba di sini
yang terdiri dari hahara atau diet, jadi makanan atau diet yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan tubuh, nidra atau istirahat yang cukup, kemudian wihara atau hidup yang alami, jadi sesuaikan dengan umur. Kemudian melakukan beberapa terapi tambahan juga, melakukan yang diberi nama Raja Yoga, yaitu melakukan yoga, yaitu penyatuan gerak tubuh diikuti dengan pranayama. Kemudian yang kedua tapa tersebut melakukan diet yang cocok sesuai dengan kebutuhan. Kemudian brata menghindari norma-norma yang tidak sesuai dengan ajaran Dharma, kemudian menstimulasi mental atau pelatihan-pelatihan yang merangsang otak. Terus selanjutnya tetap eling ring saudara 4 kelima pancer yang menemani dari semenjak lahir di dalam kehidupan ini sampai dalam kehidupan ini, kemudian selalu eling kepada yang guru atau leluhur. Nah, implikasi terhadap terapi kesehatan tradisional untuk mengatasi penurunan daya ingat yang berobat di Usada Taru Pramana Kota Denpasar, responder merasakan adanya lebih tenang dan lebih fokus setelah menjalani terapi pengobatan Usada Taru Pramana. Di sini terlihat yang setuju 27 orang, sangat setuju 13 orang, kemudian menurut skala Likert untuk mendapatkan persentase 86,5% sangat setuju. Kemudian yang kedua, ada pengetahuan atau pengalaman langsung khusus tentang ramuan obat tradisional untuk mengatasi penurunan daya ingat. Nah, di sini beberapa daripada informan mereka langsung menanam sendiri untuk membantu mengatasi penurunan daya ingat, membudidayakan sendiri di rumahnya, di tanaman pot dan sebagainya. Terus yang ketiga, adanya dampak positif terhadap kehidupan dengan semangat kerja lebih baik setelah menjalani terapi di pengobatan Usada Taru Pramana, ya terlihat 98,5% setuju dengan pendapat tersebut. Adanya komentar dari keluarga atau teman terhadap dirinya bahwa ada perubahan yang positif terhadap perilaku kesehariannya dia. Kemudian 98,5%, 98% sangat setuju dengan pendapat tersebut. Sebagai simpulan dari penelitian ini, yang pertama, penelitian ini menemukan resep baru, yaitu ramuan Usada Memori Plus Imunomodulator dengan bahan dari tumbuhan pegagan, daun mendiran, dan tumbuhan kejanggutan sebagai ramuan untuk mengatasi melemahnya daya ingat, baik untuk dikonsumsi sebagai jamu atau minuman kesehatan. Terus yang kedua, efek perekonomian, yaitu menjadikan lapangan pekerjaan baru, baik bagi pengusaha yang membuat ramuan dan juga bagi petani. Yang ketiga, sebagai referensi dalam bidang kesehatan tradisional yang berbasis agama Hindu, baik efek manfaat, pelestarian, dan pertanian. Terus yang keempat, dalam situasi sekarang ini, ramuan ini sebagai salah satu pilihan ramuan herbal Usada yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh atau imunitas. Temuan teoritis, secara teoritis dengan semakin meningkatnya masyarakat yang menggunakan pengobatan tradisional sebagai pengobatan alternatif yang dipengaruhi oleh faktor kebiasaan, kepercayaan tentang konsep sehat dan sakit, model penjelasan terhadap penyebab sakit dan pengobatannya yang dianggap cocok. Faktor tersebut merupakan bentuk artikulasi keputusan yang bersifat rasional. Realitas ini bila dikaitkan dengan metode campuran teori pilihan rasional yang dikembangkan oleh James S. Coleman dan teori health belief model kepercayaan kesehatan dari Irwin Rosenstock dan explanatory model teori penjelasan kesehatan dari Arthur Clement menemukan konteksnya atau temuan mengafirmasikan teori yang digunakan di dalam analisis penelitian ini. Di samping itu, keputusan yang diambil oleh masyarakat dalam memilih pengobatan tradisional menjadi representasi terhadap kepercayaan masyarakat Bali mengenai kesehatan yang bersifat holistik, di mana masalah sehat dan sakit tidak hanya terkait dengan gangguan yang bersifat biologis, namun juga masalah sosial spiritual. Kemudian saran-saran
Pemerintah sebagai pemegang kebijakan diharapkan terus mendorong, memfasilitasi, dan membiayai riset-riset untuk pengembangan pengobatan tradisional. Ini penting karena secara empirik pengobatan tradisional telah terbukti bermanfaat bagi masyarakat luas. Terus yang kedua, diharapkan bagi para praktisi pengobat tradisional disarankan secara terus-menerus mengadakan riset dan pembelajaran demi pengembangan yang lebih baik. Yang ketiga, bagi masyarakat luas disarankan lebih arif memilih tren pengobatan tradisional yang saat ini semakin berkembang, namun demikian perlu melakukan kontrol terhadap jenis pengobatan tradisional agar terhindar dari praktek-praktek pengobatan tradisional yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Para peneliti lain disarankan mengadakan penelitian lebih lanjut tentang efek manfaat secara ilmiah atau efek farmakologi, efek toksik lebih lanjut, dan hal-hal yang belum terungkap dalam penelitian ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ini ada kekeliruan. Terima kasih. Terima kasih. Jadi demikian tadi secara singkat telah disampaikan isi disertasi serta temuan terkait dengan imunomodulator. Untuk selanjutnya kita masuk ke tahap diskusi selama 50 menit. Perlu saya sampaikan tanpa mengurangi hak para penguji, maka seyogianya sidang ini tidak menjadi ajang diskusi mengenai metodologi dan analisis statistika disertasi yang telah diputuskan dan disetujui oleh panitia ujian pada ujian tertutup. Selanjutnya, kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak Profesor Dr. DRS Ketut Sumadi MSI untuk mengajukan pertanyaan kepada Promopendus. Untuk waktu saya persilakan. Baik. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang, Sekaligus Pak Rektor Universitas Hindu Denpasar, Pak Prof. Damriyaso, Dewan Penguji yang terhormat, promotor, kopromotor, dan Saudara Promopendus, Bapak Inyoman Sridano. Semoga kita semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat, segar ogar rahayu angayu bagio. Kita semua bahwa hari ini kita bisa bertemu, bisa bertatap muka lewat daring dalam ujian terbuka promosi doktor. Kepada Pak Sridano, semoga nanti lulus menjadi doktor di bidang Ayurveda, khususnya di bidang pengobatan tradisional mengatasi atau mengobati daya ingat. Salam kepada keluarga semua, semoga mimpi indah nanti malam menjadi terapi, ya, tidak hanya kepada pasien tetapi kepada semua makhluk yang mengalami sakit dalam tanda petik lupa ingatan. Baik, pertanyaan saya adalah pertama, saya tidak bertanya, memberikan apresiasi bahwa Saudara Promopendus sudah berani ya tampil menjadi seorang doktor di bidangnya, karena selain seorang ya penekun secara teoritis, sekarang menjadi praktisi sebelum akhirnya menjadi suhu di bidangnya. Nah, maka saya berharap pemahaman kita dengan membaca disertasi ini menjadi lebih baik tentang keberadaan pengobatan tradisional, khususnya tentang Usada Bali. Dari judul yang tampil hari ini sudah ada perbaikan dari ujian tertutup, menjadi sangat jelas antara subjek, objek, dan predikat. Maka saya memilih kata yang paling atas, terapi kesehatan tradisional. Menurut Kamus Purwodarminto yang saya baca, Kamus Bahasa Indonesia Purwodarminto, terapi itu berarti pengobatan. Pertanyaan saya adalah,
apakah penurunan daya ingat atau pikun-pikunan ini termasuk salah satu jenis penyakitkah? Kalau di bahasa Bali kan apakah dia termasuk ini gering, rogo, malau, ya sehingga perlu diobati sesuai dengan proses penanganan pasien tadi. Selain dikasih obat, juga dikasih diajak disuruh berdoa, ingat leluhur, ingat kawitan. Maka pertanyaan saya adalah apakah dia masuk suatu jenis penyakit bagi manusia atau memang bagian dari siklus, ya, siklus keberadaan tubuh manusia sejalan umur dia lama-lama melemah dan melemah. Oleh karena itu yakinkan saya bahwa di sumber-sumber tradisional Bali, kesehatan atau usada Bali ada hal yang memberikan keterangan untuk itu. Saya beri contoh misalnya dalam usada sari, di situ diajarkan kita bagaimana merawat pasien dengan segala jenis penyakit dengan ajian salah satunya adalah pengraksa jiwa. Ya, sebab di situ semua gering ya menjadi amerta, ya, gering wisya purna begitu istilah di sana. Kemudian juga diajarkan kita khusus untuk lupa ingatan atau pikun-pikunan adalah kita memohon kepada Betara Guru, ya. Betara Guru Wisesa Angraksa Hidup. Begitu salah satu ya kata yang ada di sana. Nah, kira-kira menurut Saudara Promopendus, apakah ini masuk jenis penyakit? Kalau masuk jenis penyakit, kita kategorikan di mana? Karena saya melihat di proses penanganan pasiennya itu adalah lebih banyak dari saintis ilmu medis, ya ilmu medisnya, gitu ya. Jadi apa yang disampaikan tadi di ini belum diuraikan. Itu ada dasar-dasar sedikit lah yang disebut. Kemudian pertanyaan kedua adalah, nah setelah lulus menjadi doktor di bidang ilmu ini, ya di bidang ilmu ini, apa pikiran besar atau cita-cita Promopendus ya setelah menjadi doktor? Ini sebagai tanggung jawab sosial keilmuan kita, manfaat praktisnya. Ini berkaitan dengan temuan ya dalam disertasi ini, sehingga memang memberikan ruang manfaat kepada orang untuk merawat kesehatannya agar tidak lupa-lupa ingatan. Karena lupa ingatan itu salah satu adalah sekarang kan sedang masih tren sedikit tentang ya lupa-lupa kawitan gitu ya. Orang beramai-ramai mencari kawitan karena lupa gitu ya. Karena lupa mencari kawitan karena belakangan sibuk mencari materi. Untung ya dalam tanda petik gitu ya. Untung kita diingatkan oleh COVID untuk melihat diri kita sendiri dengan work from home ini kita melihat sisi positifnya gitu ya, termasuk merawat ingatan kita yang sering lupa gitu ya, untuk menjaga imun melalui ya apa yang kita miliki di lingkungan kita. Baik, hanya 2 pertanyaan ya, apa yang jenis penyakit ya yang bisa menjelaskan ini. Kemudian apa cita-cita besarnya sesuai dengan temuan dari disertasi ini. Terima kasih Pak Pemimpin Sidang. Om Santi Santi Santi. Om. Terima kasih Prof. Silakan Saudara Promopendus untuk menanggapi 2 pertanyaan. Yang pertama terkait dengan pikun-pikunan, kecuali yang pura-pura pikun. Ya. Kemudian selanjutnya terkait dengan rencana besar setelah menjadi doktor, terutama di bidang kesehatan Ayurveda. Silakan, Saudara Promopendus. Pimpinan sidang yang terhormat, izinkan saya menjawab pertanyaan daripada Prof. Dr. DRH Imade Prof. Dr. Anus Hiketut Sumadi, MSI. Jadi yang pertama tentang pertanyaan jenis daripada penyakit tersebut, penurunan daya ingat ini itu kalau menurut saya sendiri termasuk di pengobatan stula sarira, yaitu badan kasar daripada manusia.
karena manusia tersebut menurut ajaran agama Hindu terdiri dari 3 lapisan tubuh, stula sarira, suksma sarira, dan antakarana sarira. Jadi stula sarira atau badan kasar ini, badan fisik ini perlu dirawat ya supaya tetap sehat. Dari yang sehat kita rawat agar tetap sehat, kalau bisa lebih sehat daripada sebelumnya. Kemudian yang kedua, kalau sudah mengalami masalah penurunan daya ingat, diobati dengan segera agar tidak menurun daya ingatnya. Dan itu yang utama. Memang di dalam pengobatan Ayurveda merawat agar kita tetap ayu, sehat, dan awet muda. Terus masalah pertanyaan yang kedua, pikiran besar setelah saya menjadi doktor, ya tentu dalam hal ini ingin mengembangkan lebih lanjut di masyarakat tentang betapa pentingnya menjaga badan ini tetap sehat, termasuk pikiran tetap sehat yang membuat bahagianya roh. Ya. Nah, dalam hal ini juga kebetulan saya dipilih sebagai wakil ketua dari Gotra Pangusada Bali yang sekarang sedang dibentuk. Ya, tentu saya akan membantu ketua dan tim yang lainnya untuk bisa segera melegalisasikan perkumpulan pengobatan tradisional Bali ini ya secepatnya, karena kebetulan memang kemarin Tiang minta untuk ditunda sampai Tiang bisa selesai fokus di penelitian ini. Dan saya mohon restu kepada semuanya agar semua rencana ini bisa berjalan dengan baik, karena ini demi eksisnya Usada Bali yang telah lama terpendam. Ya, karena memang perkembangan pengobatan modern dari tahun 70-an membuat pengobatan tradisional ya tenggelam boleh dibilang. Nah, sekarang ini memang banyak aturan-aturan untuk mengembangkan pengobatan tradisional, namun karena dukungan daripada teman-teman dari tim yang ada, semoga semua itu bisa diatasi step demi step. Nah, mohon restu agar semuanya bisa berjalan, karena ini kebetulan visinya Bapak Gubernur untuk pembentukan Gotra Pangusada dari Perda 55 ya, tahun 2019. Nah, semua pengobat usada agar bergabung ke dalam suatu organisasi yang akan diberi nama Gotra Pangusada Bali. Ika, bisa Tiang jawab. Saya Semoga memuaskan. Mungkin ada yang perlu Tiang tambahkan, mohon diingatkan. Terima kasih, sudah cukup bagus. Tapi karena untuk mendukung cita-cita besar tadi, ini hanya saran saja. Mohon diingat dalam konteks pengobatan tradisional Bali atau usada di Bali khususnya, mohon dicatat dan diingat baik-baik bahwa kata kuncinya adalah Bayu Sabda Idap. Ya, Bayu Sabda Idap. Jika ingin sukses seseorang, maka yakinlah Anda bisa memegang pengayat atau ngayat Sang Yang Pramusesa Angraksa Sabdo, Sang Yang Guru Wiseksa Angraksa Idap, Sang Yang Wisnu Wijaya Angraksa Bayu. Jadi kata-kata kuncinya adalah di sana. Kalau orang lupa ingatan, yakinkan bisa ngayat betara guru. Jangan lupa ke sanggah masing-masing gitu ya. Kata kuncinya. Ini mohon dicatat baik-baik agar tidak kacau nanti. Ya, tidak kacau karena ini bagian dari institusi kita untuk menguatkan. Terima kasih Bapak semuanya dan Promopendus, semoga sukses cita-citanya. Saya hanya suka mengingat-ingatkan saja gitu ya. Mengingatkan bahwa apa yang kita lakukan semua adalah tugas leluhur kita, tugas Sang Yang Widi Tuhan Yang Maha Esa untuk memudahkan kita di jalan-jalan terang dan tidak kesulitan di jalan-jalan gelap. Baik, terima kasih Pak Pimpinan Sidang. Mohon maaf nih, saya agak diskusi sedikit. Terima kasih. Ya. Terima kasih Prof atas masukan serta pertanyaan yang telah disampaikan tadi. Untuk selanjutnya saya persilakan Prof
Dr. Insinyur Uwais Dewi Yuliana. Silakan Prof mengajukan pertanyaan terkait dengan isi disertasi maupun terkait dengan diskusi yang tadi disampaikan. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Yang terhormat Bapak Pimpinan Sidang, Bapak Promotor dan Co-Promotor, yang terhormat juga Bapak Penguji Eksternal, yaitu Bapak Prof. Sumadi, serta Dewan Sidang pada pagi ini, dan Bapak Promopendus yang berbahagia. Tadi sudah banyak yang diulas sama Prof. Ketut Sumadi. Ada mimpi besar saya selalu orang Bali begitu ya, bagaimana Usada Bali ini bisa terkenal begitu dan betul-betul sangat spesifik begitu, seperti pengobatan herbal Cina itu. Kalau pengobatan herbal Cina kita betul-betul merasa yakin begitu dengan apa yang ditawarkan oleh pengobatan Cina itu, dan terkenal sampai di seluruh dunia, saya rasa itu. Nah, semoga Usada Bali ini juga bisa seperti itu, dipercaya oleh masyarakat luas dan bisa mengglobal di dunia internasional. Terkait dengan hal itu, ada dua masalah yang ingin saya tanyakan. Biasanya dalam obat-obatan modern begitu ya, yang dari uji klinis gitu kan, kita mengetahui bahwa bahan obat itu selain mengandung bahan aktif untuk obat, yaitu pengobatan untuk kesembuhan, biasanya juga mengandung bahan-bahan racun yang memang tidak bisa menggunakan racun yang justru akan membahayakan bagi metabolisme tubuh. Nah, dalam kaitannya dengan hal ini, bagaimana Saudara Promopendus bisa meyakinkan pada kami sebagai konsumen obat tradisional ini agar yakin bahwa bahan-bahan racun itu tidak akan mempengaruhi metabolisme seseorang sebagai peminum atau konsumen itu. Sehingga hal inilah yang perlu mendapat penjelasan bagaimana caranya saudara bisa memberikan penjelasan terhadap hal tersebut. Terkait dengan hal itu, bahwa ramuan tadi mempunyai komposisi 4112, yaitu katakanlah 50% piduh, kemudian 25% meniran, 25% kejemutan, dan 50% putih. Nah, perbandingan seperti ini di mana sumbernya? Apakah di dalam lontar tersebut sudah disebutkan seperti ini? Dan biasanya untuk menjadikan ini efek aman supaya tidak menimbulkan komplikasi yang berlebihan, biasanya obat-obat tradisional itu kan sifatnya sangat-sangat tidak membahayakan. Kalau efeknya tidak membahayakan, otomatis juga efek penyembuhannya relatif tidak terlalu spektakuler, nah, seperti itu. Sehingga dengan memakai pengobatan tradisional, efek jangka panjang yang digunakannya itu harus sama untuk mencapai target. Seperti misalnya kalau kita bandingkan dengan obat modern, itu kan cepat karena yang dipakai hanya bahan aktif saja dan konsentrasinya sudah diketahui. Nah, untuk hal ini bagaimana Bapak Promopendus menjelaskan? Terima kasih. Terima kasih Prof. Silakan Saudara Promopendus untuk menanggapi pertanyaan dari Prof. Uwais Dewi Yuliana. Pimpinan sidang yang terhormat, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Prof. Dr. Insinyur Uwais Dewi Yuliana MSI. Yang pertama, zat aktif ya, dan efek atau zat racun yang ada di tanaman tersebut. Jadi dalam hal ini, kalau saya lihat dari kacamata pengobatan tradisional, ya, kita harus tetap berpandangan kepada acuan pengobatan yang dikembangkan oleh pemerintah atau pengobatan modern. Kalau pengobatan tradisional masih menggunakan sistem sejumput, segenggam, dan sebagainya, tentu untuk mendapatkan dosisnya tidak bisa maksimum sesuai dengan anjuran
dari buku panduan obat dari BPOM. Ya, kebetulan di tempat produksi herbal Usada Taru Permana dibina oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan BPOM, jadi difasilitasi dengan buku-buku panduan. Jadi beberapa produk yang kami produksi memang sudah disesuaikan dengan buku panduan tersebut, sehingga kami mendapatkan dosis seperti yang dimuat di tesis tersebut, di disertasi tersebut. Kalau masalah efek negatifnya, efek racunnya tentu sudah diperhitungkan oleh yang membuat resep. Ya, kami berdasarkan dari resep yang sudah ada dari BPOM, karena beberapa jenis bahan tersebut sudah biasa digunakan di pengobatan tradisional modern. Jadi untuk menghindari toksiknya atau racun dari obat tersebut, perlakuannya pun harus disesuaikan. Perlakuan yang pertama, cara pengolahan lahan, ya, waktu panen, ya, kemudian waktu mentransportasi, jadi waktu membawa ke tempat produksi juga disesuaikan sesuai dengan standar yang ada SOP sesuai dengan standar yang diberikan oleh BPOM. Kemudian waktu pengolahan pun sudah disesuaikan, ada SOP, ya, bahkan di Herbal Usada Taru Permana sudah memiliki CPOTB, gitu, cara pembuatan obat tradisional yang baik dan benar, sudah ada sertifikat dari BPOM. Karena memang kami dibina betul tentang tempat, tentang alat-alat yang kami pakai untuk pengolahan tersebut. Untuk pengolahan agar bisa disimpan lama seperti yang disampaikan tadi, ya tentu kami mengadakan beberapa penelitian lebih lanjut khususnya di pengolahan, ya. Jadi kematangan dari produk tersebut disesuaikan, panas yang kami gunakan dalam perebusan disesuaikan dengan saran yang diberikan oleh BPOM. Nah, terus yang kedua, untuk pertanyaan kedua tentang perbandingan resep, dari mana kami mendapatkan perbandingan resep tersebut? Ya, kami dapatkan juga dari buku panduan BPOM, dan sebelum kami memproduksi obat ini, tentu kami diskusi dengan pembina kami dari BPOM di Denpasar, perwakilan di Denpasar. Sehingga produk yang kami buat bisa diedarkan di masyarakat. Karena di sini kuncinya, jangan sampai ada sifat toksik yang berlebih di obat tersebut. Dosis tersebut memang sudah valid, jadi menurut aturan BPOM, dan beberapa dari tanaman tersebut untuk pemakaian jangka panjang secara terus-menerus memang tidak ada yang tidak begitu maksimum, terutama daun mendiran. Karena daun mendiran kalau digunakan secara terus-menerus dengan dosis yang salah akan menyebabkan sifat diuretiknya terlalu tinggi, jadi terlalu sering kencing kan. Tetapi kalau dengan dosis yang kecil, hanya beberapa persen dari perbandingan bahan yang lain, tentu cukup aman. Itu saja yang berikan jawaban, kurang lebihnya nanti bisa diskusi lebih lanjut. Iya. Waktu yang persilakan. Demikian Prof, tanggapan dari Promopenus. Oke, siap. Terima Oke, kasih. suksema Prof Dewi. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Iwayan Budi Utama, MSI. Om Swastiastu. Swastiastu. Terima kasih Bapak pimpinan sidang, Bapak promotor dan kepromotor, penguji eksternal, dan Bapak Ibu Dewan Penguji lainnya. Pertama, saran saya, rumusan masalah 3 itu tolong kalimatnya diperbaiki, ya, karena tidak jelas yang dimaksud oleh kalimat itu. Apa implikasi terhadap terapi kesehatan tradisional? Nah, ini yang dimaksud, implikasi terhadap pasiennya atau terapi tradisionalnya.
Itu yang pertama. Yang kedua, di temuan Anda menyebut pengobatan tradisional dalam kaitan dengan yang diteliti ini adalah pengobatan alternatif. Pertanyaan saya, apakah pasien-pasien ini menggunakan pengobatan modern dulu, kemudian ini sebagai alternatif, atau memang mereka hanya khusus menggunakan obat ini untuk mengatasi penurunan daya ingat itu? Kira-kira Nika, terima kasih, Prof. Terima kasih, Pak Wayan. Selanjutnya silakan Saudara Provendus untuk menanggapi dua pertanyaan tadi. Hingga pimpinan sidang yang saya hormati, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Dr. Iwayan Budi Utama, MSI. Yang pertama, sarannya sangat bagus, akan saya nanti diskusikan lebih lanjut dengan promotor dan co-promotor. Nah, di sini terapi pengobatan tradisional yang dimaksud adalah hasil daripada terapi yang dijalani. Itu. Jadi hasilnya bagi para pasien atau klien, bagaimana pendapatnya dia setelah menjalani terapi. Ada nggak dirasakan efek manfaat yang dirasakan? Itu yang maksud. Nanti masalah susunan kalimat nanti yang bicarakan dengan promotor dan co-promotor lebih lanjut. Terima kasih masukannya. Terus yang kedua, sebagai pengobatan alternatif, apa pasien telah menjalani pengobatan modern sebelumnya. Nah, dalam hal ini ada pasien yang telah menjalani pengobatan medis. Namun kemungkinan karena pengaruh budaya, jadi dia juga menjalani pengobatan tradisional sebagai pilihan yang kedua atau alternatif. Nah, bahkan sampai sekarang pasien ini masih aktif setiap bulan datang ke pengobat Usada Taruh Permana untuk mendapatkan ramuan ini. Yaitu sebagai tanda klien tersebut merasakan manfaatnya sehingga mereka berlanjut. Bahkan dari wawancara yang saya lakukan ada perubahan lebih baik. Bahkan dia sudah menghentikan pengobatan medis yang dijalani. Itu saja yang bisa yang jawab Pak Dr. Budi. Kurang lebihnya mohon nanti kita diskusi lebih lanjut. Terima kasih waktu yang serahkan. Demikian Pak Wayan. Apa ada perlu komentar lagi? Ada cukup sementara? Oke, lanjut. Ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Bapak Dr. DRS Iwayan Subrate MAG. Silakan Pak Wayan. Om Swastiastu. Yang terhormat pimpinan sidang, Dewan Penguji semuanya, Provendus yang berbahagia, yang meraih gelar doktor. Baik, kajian studi tentang pengetahuan terapi kesehatan tradisional nampaknya menjadi perhatian, apalagi didukung oleh Gubernur Bali melalui perdanya. Nah, pertanyaan saya, mengapa saudara memiliki terapi penurunan daya ingat? Kenapa tidak kesehatan paru-paru? Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga penting sebagai solusi untuk para terdakwa yang kena kasus hukum ketika disidik ditanya oleh hakim, oleh jaksa atau oleh polisi, sering oknum itu berpura-pura lupa atau ditanya lupa. Apakah saudara ini lupa? Gitu. Nah, ini apa lupa, apa pura-pura lupa? Jadi saudara nanti bisa dicari karena saudara bisa ahlinya di bidang
lupa-lupaan sehingga menjadi perhatian dari pihak yang berwajib. Demikian, terima kasih. Saya kembali kepada Pak Pimpinan Sidang. Ya, terima kasih Pak Wayan Subrate. Silakan Saudara Promopendos menanggapi dua pertanyaan beliau. Pimpinan sidang yang saya hormati, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Dr. Anus Iwayan Subrate, MAG. Pertanyaan pertama, mengapa saya meneliti penurunan daya ingat? Dari selama saya belajar melakukan pengobatan tradisional, dari hasil check up magnetic resonance image quantum, ya, banyak sekali masyarakat mengalami penurunan daya ingat. Data-datanya sudah saya sampaikan di pendahuluan, di sana ada tabelnya. Sehingga saya memfokuskan penelitian ini di masalah daya ingat. Karena otak tersebut sangat penting, sangat vital di dalam pengorganisasian sel-sel tubuh kita. Ya, kalau otak bermasalah, tentunya sel-sel dalam tubuh tidak bisa bekerja dengan baik karena semua kontrol itu ada di otak. Gitu. Sehingga ini penelitian yang saya lakukan, saya kira sangat bermanfaat karena memang banyak masyarakat mengalami masalah ini. Dan buktinya dari beberapa informan kami, mereka menanam sendiri tanaman ini karena merasakan dampaknya. Nah, hal tersebut sebagai hal yang penting bagi mereka. Ya, terus yang kedua, masalah solusi pura-pura lupa. Nah, niki. Jadi karena dalam hal ini kita bisa lihat dari perilaku seseorang, apalagi sekarang sudah zaman modern, semua tersebut bisa dipelajari melalui sains, ya, demikian rupa. Kalau di tempat penelitian saya, seperti saya sampaikan tadi, mereka tidak bisa pura-pura lupa dan sebagainya. Karena kami cek betul. Pertama dengan wawancarai mereka. Kemudian tingkah lakunya saya perhatikan. Ya. Terus yang kedua tentu yang bisa membuktikan dia itu daya ingatnya menurun. Pertama indeks memorinya dari alat tambahan yang saya sampaikan tadi. Itu tidak bisa dibohongi. Karena itu alat deteksi kuantum. Jadi bisa dicek di sana keautentikannya. Karena menurut dari sertifikat alat tersebut, keautentikannya 85% dari alat scanning medis. Jadi banyak dari para informan tidak menyadari bahwa indeks memorinya rendah sehingga pikirannya kalut, merasa tidak tenang dan sebagainya. Setelah saya cek dengan menggunakan alat tersebut, memang ada gangguan di bagian indeks memori, di bagian persarapan atau di peredaran darah yang menuju saraf pusat otak. Itu yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih, waktu saya serahkan. Ya. Demikian Pak Wayan Subrate. Ye, ampun. Lanjut. Ye, suksema. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Ide Bagus Darmiko MA. Taris, Waji. Ye, semua Pak Dewan Pimpinan Sidang, saudara Promopendos yang berbahagia. Ya, terima kasih sudah sampai ke tahap terakhir dari ujian ini. Pertanyaan saya sebenarnya sama seperti apa yang disampaikan oleh Mbak Subrate. Ya. Kalau kita lihat proses atau perkembangan kebudayaan dan masyarakat gitu, masyarakat. Kita kan bergerak dari masyarakat tradisional, karena begitu startnya.
kemudian bergerak menuju masyarakat modern. Masyarakat modern itu ciri-cirinya rasional, efektif, efisien kan gitu. Setelah masyarakat modern, kita kembali ke tradisional sekarang seperti ya tentang keamanan, budaya, bahasa, ada gitu misalnya. Kira-kira mengapa harus ke masyarakat tradisional lagi gitu? Kita kan sudah di masyarakat modern gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya memang dalam lingkaran hidup itu, stick along the life cycle itu, lahir, hidup, akhirnya tua dan mati kan gitu. Memang lingkaran hidup kita seperti itu. Ya setiap orang, setiap manusia pasti begitu kan gitu. Akhirnya yang terakhir itu saudara titik yang sudah tua-tua kan gitu, yang sudah menginjak tua dan pikun-pikunan gitu. Pikun. Sehingga muncullah resep itu, misalnya harus pakai daun pido, kejamutan, kemudian tambah temu putih dan meniran kan, meniran itu minimal itu obatnya, dan ada dosisnya dan cara membuat dan seterusnya. Tapi biasanya orang yang awam itu nggak ngerti dosisnya apa, gimana cara ngana. Kira-kira misalnya saya gitu pikun-pikunan, nah sudah pido sudah ada, kejangutan sudah ada, temu putih sudah ada, meniran sudah ada kan gitu. Tapi dosisnya nggak tahu gimana caranya. Nah itu kira-kira gimana? Kecuali saya beli nanti gitu kan, beli efektif efisien gitu jadinya. Nah, itu gimana kira-kira pemikiran saudara itu? Nah, ya, itu aja yang dua. Oke, terima kasih. Silakan Saudara Propendes untuk menjawab dua pertanyaan dari Pak Waji. Pimpinan sidang yang terhormat, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Dr. Ida Bagus Darmike MH. Dalam hal ini pertanyaan pertama, ya sekarang kenapa sudah modern, sudah berkembang, kenapa balik lagi ke pengobatan tradisional atau sesuatu tradisional? Kalau kita lihat secara menyeluruh, alam ini memberikan sesuatu yang sangat luar biasa bagi kita semua. Tubuh kita terdiri dari Panca Mahabhuta, ya sumber yang berasal dari alam. Ya tentunya makanan atau bahan yang dari alam yang masuk ke tubuh kita tentu lebih mudah bisa diaplikasikan, bisa diterima oleh tubuh. Gitu. Ya karena berasal dari hahara atau sumber yang sama, tentunya efek negatifnya sangat kecil. Jadi lebih mudah diserap karena unsur yang sama. Kemudian memang zat-zat yang terkandung daripada tanaman tersebut terbatas. Namun karena rutinitas secara terus-menerus dalam jangka tertentu bisa menghasilkan efek perbaikan daripada sel-sel yang rusak, adanya regenerasi sel, namun perlu waktu. Ya, dalam buku panduan dari BPOM, di sana ada disebutkan efek obat tradisional biasanya terlihat dalam jangka 3 bulan baru dirasakan. Sehingga pengobatannya cukup lama. Itu perlunya konsistensi daripada pemakai, memang harus berlanjut. Nah, masalahnya karena budaya, karena sekarang zaman serba praktis, serba cepat, kesabaran daripada masyarakat biasanya yang membuat terapi tersebut gagal. Karena ingin mendapatkan kesembuhan yang cepat. Ya memang seperti yang disampaikan tadi, berlanjut ke pertanyaan kedua, ya, secara alamiah, lahir, hidup, mati adalah suatu lingkaran kehidupan. Ya sudah tua, ya tentu mengharapkan sesuatu sehat
bahagia, ya, dan panjang umur tentunya. Nah, di sini perlu membuat suatu cara untuk merawat kesehatan dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Masalah dosis, ya mungkin masyarakat tidak begitu mengetahui dosis yang tepat, namun dari literatur yang saya pelajari, pengobatan tradisional yang berasal dari alam, tentu efek sampingnya sangat ringan. Ya. Nah, pada umumnya untuk pemakaian jangka pendek tidak begitu mendapatkan efek yang cukup negatif, ya karena seperti saya sampaikan tadi, rutinitasnya itu berkurang dalam artian masyarakat cepat merasa jenuh kalau pemakaian jangka panjang. Gitu. Jadi kalau menggunakan pengobatan alam dibuat sendiri, biasanya dari pengalaman-pengalaman dia, mereka rutin paling hanya beberapa minggu, setelah tersebut timbul rasa jenuh dan berkurang motivasinya untuk membuat sendiri. Itu saja yang bisa Tiang sampaikan. Ya, sangat bagus pertanyaannya. Terima kasih. Mungkin nanti yang bisa berdiskusi lebih lanjut sareng Itu Haji. Suksma Itu Haji. Karena setahu Tiang, beliau memiliki banyak tanaman usada taruh permana karena Tiang boleh tangkil ke durian Tiang. Semua artinya jawaban yang tepat. Yang penting itu sabar dan keseimbangan. Terima kasih Pak Prof. Suksma. Selanjutnya kami persilakan Bapak Dr. Wayan Watre, SAG, MSI. Taris. Om Swastiastu. Terima kasih kepada pimpinan sidang. Demikian juga kepada promotor dan ko-promotor dan anggota sidang. Ada satu koreksi dan 2 pertanyaan. Ya. Satu koreksi pada halaman kesimpulan itu ada 2 nomor. Tolong itu diperbaiki, itu koreksi. Kemudian yang kedua, pertanyaan. 1, ya, tadi saudara menyebut saudara 4. Apa itu saudara 4 menurut saudara? Dan apa hubungannya dengan penelitian ini? Terapi kesehatan tradisional untuk mengatasi penurunan daya ingat. Apa hubungannya? Kemudian yang kedua, sepertinya penelitian saudara ini adalah meneliti saudara sendiri, karena di perusahaan saudara. Bagaimana saudara bisa membedakan diri saudara sebagai peneliti dan diri saudara sebagai pemilik perusahaan? Demikian Pak Prof yang bisa saya sampaikan. Suksma. Pertanyaannya cukup kritis, silakan Saudara Promo Pendus untuk menjawab. Hingga Suksma, pimpinan sidang yang saya hormati, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Profesor Dr. Iwayan Watre, ya, Profesor Dr. Iwayan Watre, SAG. Belum Profesor, belum. Segera. Ya. Pertanyaan pertama tentang saudara 4 yang dihubungkan dengan penelitian ini. Ya. Karena dalam konsep pengobatan usada, ya, kondisi seimbang dan menimbulkan rasa bahagia, ya baik manah maupun atman. Ya seperti kita orang Bali, kita menyadari bahwa kita lahir tidak sendiri. Kita ditemani oleh saudara 4 kita. Nah itulah kenapa adanya wotonan. Ya, itu sebagai peringatan dan ucapan terima kasih kepada saudara yang ngajak kita lahir. Dari dalam kandungan kita dijaga oleh lamas, yanyom, darah, dan plasenta yang memberikan kita makan. Kemudian setelah lahir, kalau menurut tradisi di Bali, kita dijaga oleh saudara 4 kita. Nah setelah kita dewasa, ya kita juga memerankan beliau untuk menjaga diri kita menuju ke arah yang lebih baik, ke arah keselamatan.
Nah, dalam hal ini tentu kalau kita hubungkan dengan Buana Agung, ya, Buana Alit dengan Buana Agung, di dalam lingkungan rumah kita adanya Pelinggih Taksu ring Merajan. Kemudian ring Natah adanya Aling-Aling, adanya Tunggun Karang, adanya Surya Natah, dan juga adanya Pelangkiran. Kalau menurut tradisi di Bali, terutama di Usade, hal tersebut juga sebagai penghormatan kepada saudara kita yang kita ajak lahir. Iratu Ngurah Sapu Jagat, Iratu Wayan Godeg, ring Angkul-Angkul, Iratu Madialang Kajang, ring Tunggun Karang, Iratu Nyoman Batu Medingling, ring Suryaning Natah, Mah Ratu Gilimaya, Saning Melinggih, ring Sananing Pelangkiran Kamar. Jadi tentu hal tersebut sangat membantu di dalam memberikan ketenangan bagi seseorang yang menyadari bahwa betapa pentingnya saudara tersebut. Nah, kita melakukan penghormatan kepada saudara kita dengan merayakan otonan setiap 6 bulan. Kita menyuguhkan tipat tampulan, tipat kelanan, tipat gong, dan sebagainya, tipat galang, dan ulam-ulamnya. Sebagai ucapan terima kasih kepada saudara kita yang telah memberikan ketenangan dan petunjuk untuk menjadi sehat, bugar. Terus pertanyaan yang kedua, cara membedakan diri saya sebagai peneliti dengan perusahaan tempat saya meneliti. Tentu yang pertama saya masuk di dalamnya, berlibat langsung di dalamnya untuk memahami lebih jauh tentang produk, tentang pasien atau klien yang ada. Kemudian di dalam menarik kesimpulan tentu kami melihat dari kacamata di luar perusahaan itu milik saya. Karena kebetulan di perusahaan itu memang statusnya milik saya, tetapi di sana ada manajemen, ada manajer, ada apoteker, ada tim yang bekerja. Dan saya melihat dari luar dan saya berusaha memaparkan data apa adanya. Sehingga dalam hal ini memerlukan kuesioner sebagai data-data yang autentik, ya, bahwa apa yang saya lakukan apa adanya. Ya. Terus yang kedua tentu ada alat bantu berupa magnetic resonansi image quantum yang bisa membuktikan bahwa itu autentik apa yang saya lakukan. Demikian yang bisa saya berikan pemahaman dari saya, dan nanti mungkin bisa diskusi lebih lanjut tentang hal yang belum bisa saya jawab. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Iya, demikian Pak Wayan. Tanggapan Terima kasih Pak, dilanjut. Ya, terima kasih. Masih ada waktu, saya persilakan dari promotor sekarang, Bapak Profesor Dr. Agung Ngurah-Anom Kumbara, MA. Silakan Prof. Om Swastiastu, terima kasih Pak Sidang. Saya ada satu pertanyaan kepada Saudara Promopendos berkaitan dengan perspektif atau paradigma ya. Jadi ketika kita berbicara tentang pengobatan tradisional, tentu ini namanya perspektifnya pasti emek gitu, emek masyarakat ya dan seterusnya. Tetapi dari kacamata lain, karena kita bicara obat itu perspektif sains ya, sains. Nah terus ketika saudara sudah melakukan penelitian dan kemudian melakukan tes ya, terhadap pasien itu, terhadap klien, menurut saudara sendiri apa sih, apa masih keterbatasan yang dimiliki oleh pengobatan tradisional jika berpijak dari perspektif sains. Nah yang kedua kemudian kira-kira apa langkah-langkah solusi yang saudara bisa lakukan untuk mengeliminir ya, meminimalis ya kelemahan-kelemahan tersebut ya. Silakan. Ya. Silakan Saudara Promopendos untuk menanggapi pertanyaan dari Prof. Agung Ngurah-Anom Kumbara. Pimpinan sidang yang saya hormati, izinkan saya menjawab dari pertanyaan Profesor Dr. Agung Ngurah-Anom Kumbara MA. Jadi dalam hal ini
masalah penelitian sains, karena memang sekarang berkembang pengobatan tradisional, namun tidak semua pengobatan tradisional bisa diterima oleh masyarakat, ya karena masih mengandalkan cara-cara yang lama. Nah, sekarang adalah sudah berkembang modern dan ilmu pengetahuan begitu berkembang, mau tidak mau kita harus mengikuti sesuai dengan perkembangan yang ada agar bisa diterima di masyarakat. Karena masyarakat sekarang sudah pada melek. Gitu. Terus yang kedua, langkah-langkah atau hambatan yang dialami sebagai pengusaha di dalam mengikuti perkembangan yang sekarang sebagai solusinya. Saya lihat kalau di pengobatan tradisional masih serba terbatas, terutama kurangnya fasilitas. Ya, karena di sini saya bicara masalah herbal yang dominan karena memang penelitian saya di herbal. Karena memang aturan-aturan yang ada sekarang dari Dinas Kementerian Kesehatan, dari BPOM dan sebagainya cukup berat, terus terang cukup berat, terutama di sarana dan prasarana. Ya, karena memang di aturan memang bagus untuk masyarakat, akui sangat bagus, makanya saya mengadop sekali semua itu sesuai dengan kemampuan yang ada, ya seperti alat-alat yang akan digunakan harus stainless dan sterilisasinya juga secara periodik, ya sesuai dengan CPOTB dan sebagainya. Kemudian juga dokumen-dokumen yang diperlukan memang cukup lumayan, terutama kajian-kajian ilmiah, karena setiap produk harus ada kajian ilmiahnya, sehingga perlu dilakukan uji lab. Gitu. Nah, solusinya ke depannya kalau bisa bersatu semua pengusaha, tentu kita membuat suatu komunitas. Nah, mungkin dari komunitas ini dibantu difasilitasi oleh pemerintah, ya bisa dibantu untuk disentralkan. Nah, saya lihat di Denpasar sudah mulai, karena Dinas Kesehatan Denpasar sudah mendapatkan hibah laboratorium walaupun masih skala kecil yang bisa membantu, terutama membantu UKM yang ada untuk menguji produk-produk yang masih memiliki izin pangan, yang izinnya PRT masih bisa. Namun untuk perizinan BPOM, laboratorium yang digunakan ada standarnya tertentu, ada sertifikasi tertentu, dan list tersebut bisa didapat di Badan POM. Nah, untuk hal ini mungkin perlu waktu lebih lanjut. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mungkin nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut di offline. Terima kasih, waktu saya serahkan kembali. Terima kasih Saudara Provindos, waktu saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Silakan Pak pimpinan sidang. Terima kasih Prof. Jadi mohon maaf pimpinan sidang telah berakhir. Oke. Jadi diskusi sudah terlaksana selama 50 menit. Maka untuk memberikan waktu kepada Dewan Penguji dalam menentukan hasil ujian, dengan ini sidang akademik ujian terbuka ujian promosi doktor atas nama Saudara Inyoman Sridana Eskes A MSI dinyatakan ditunda selama 15 menit.
Mohon kepada Saudara Promopendus agar kembali ke tempat. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sidang akademik ujian terbuka dengan acara ujian promosi doktor atas nama Inyoman Sridana SKSH MSI dinyatakan dibuka kembali. Selanjutnya saya akan bacakan hasil yudisium ujian promosi doktor Saudara Promopendus atas nama Inyoman Sridana SKSH MSI berdasarkan hasil rapat yudisium ujian promosi doktor dan setelah mempertimbangkan prestasi yang telah dicapai Promopendus selama dalam pendidikan, ketekunan dan kesungguhan kerja Saudara Promopendus dalam melakukan penelitian, ketelitian dan ketekunannya dalam mempelajari kepustakaan, kemampuan Promopendus dalam menarik kesimpulan yang bermakna, cara Promopendus mempertahankan disertasi, kredibilitas ilmiah dan kegunaan serta sumbangan yang berharga dari disertasi Promopendus untuk ilmu pengetahuan. Selain itu juga memperhatikan 1. Penilaian yang telah dilakukan dalam ujian doktor tertutup. 2. Segala peraturan dan wewenang yang ada pada program Pasca Sarjana Universitas Hindu Indonesia. Maka dengan ini sidang memutuskan bahwa disertasi Saudara Promopendus diterima. Dan dengan demikian, Saudara telah menyelesaikan pendidikan doktor dalam program studi Ilmu Agama dan Kebudayaan Hindu, serta dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Selamat kepada Saudara Promopendus telah menyelesaikan program doktor di Universitas Hindu Indonesia. Selanjutnya saya persilahkan kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Ana Agung Ngurah Anom Kumbara MA sebagai promotor untuk membacakan pesan-pesan pelepasan doktor baru. Untuk waktu saya persilakan. Terima kasih. Yang terhormat Profesor Dr. DRA Imade Damriase MS selaku Ketua Dewan Penguji. Yang saya hormati Profesor Dr. Iputu Gelgel SH MHum selaku Sekretaris Dewan Penguji. Yang saya hormati Profesor Dr. Iwayan Sukoyase MSI selaku promotor. Yang saya hormati Profesor Dr. Anus Iketet Sumadi MSI selaku penguji eksternal. Yang saya hormati Ibu dan Bapak seluruh anggota ya, Dewan Penguji ujian promosi Doktor Saudara Sridana. Ya, Sridana. Pertama-tama sebelum saya menyampaikan pesan dan mungkin juga sedikit uraian mengenai apa makna dan kontribusi disertasi ini ya bagi kepentingan teoritis maupun praktis, izinkan marilah kita pertama-tama memanjatkan puja dan puji syukur ya kehadapan Ida Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat beliau lah ya acara ujian promosi doktor ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.
Yang kemudian saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada co-promotor Profesor Dr. Wayan Sukoyase atas dedikasinya, ya, kemudian juga kerja kerasnya untuk bekerja sama mengantarkan Saudara Sri Dharma, ya, Dr. Baru kita ke sidang terbuka ini. Jadi kontribusi dan peran beliau adalah sangat besar untuk bisa menjadikan, ya, Dr. Baru kita di UNHI. Nah, kemudian yang kedua, saya juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan kepada Bapak Profesor Dr. Andos Iketut Semadi MSI selaku penguji eksternal yang sudah memberikan masukan yang sangat luar biasa banyak kepada Saudara Promopindus ketika ujian, ya, tertutup dilaksanakan, ya. Tentu tanpa sumbangan dan pemikiran beliau, penyempurnaan tidak akan terjadi kepada hasil disertasi. Demikian juga kepada seluruh anggota tim penguji ujian tertutup maupun ujian hasil terdahulu yang sudah juga banyak memberikan saran kritik demi untuk penyempurnaan disertasi. Itu saya mengucapkan terima kasih, ya. Dan juga kepada saudara, ya, Saudara Promopindus atas Saudara Dr. Inyoman Sridana, ya, MSI sekarang Dokter Baru, atas kerja kerasnya dan kerjasamanya selama ini di tengah-tengah COVID-19. Ini juga saya harus apresiasi, ya, sehingga bisa melaksanakan dan kewajibannya untuk bisa menamatkan studinya, ya. Mungkin walaupun agak terlambat sedikit, tetapi kita tahu bahwa kondisi COVID ini tanpa kerja keras tentu tidak akan berhasil. Jadi karena itu saya juga menyampaikan terima kasih kepada keluarga, ya, keluarga Saudara Dr. Baru, ya, Dr. Inyoman Sridana juga saya ucapkan selamat berbahagia, dan kepada para hadirin yang juga hadir di dalam virtual ini juga saya ucapkan terima kasih dan selamat berbahagia. Nah, berikutnya juga saya ingin menyampaikan beberapa hal sebagaimana sudah disampaikan tadi secara panjang lebar bahwa disertasi ini telah terbukti memberikan sumbangan. Saya mulai dari secara praktis dulu, ya, karena itu banyak. Pertama, jelas secara empirik, ya, secara empirik apa yang dilakukan atau praktek usada ini telah memberikan kontribusi dan diyakini, ya, oleh masyarakat, ya, bermanfaat, ya. Jadi ini tentu kita sangat bangga karena di mana pengobatan usada yang berbasis atau bersumber dari ajaran-ajaran tradisi atau kebudayaan lokal ini memberikan kontribusi bagi sumbangannya bagi kesehatan masyarakat, khususnya pada masyarakat Bali, ya. Itu sudah sangat jelas. Tetapi bila kita merujuk kepada Undang-Undang tentang pemajuan kebudayaan tahun 2017 yang menggariskan, mengamanatkan 3 aspek di dalam konteks kebudayaan, yaitu satu adalah upaya-upaya untuk melindungi atau upaya perlindungan. Di sana, ya, tersirat dan tersurat upaya perlindungan terhadap kearifan lokal atau kebudayaan atau tradisi-tradisi yang dimiliki oleh bangsa kita termasuk masyarakat Bali. Jelas itu kelihatan. Nah, kemudian juga yang kedua adalah upaya pengembangan, ya, jadi bahwa tradisi kita juga perlu dikembangkan, ya, karena itu merupakan warisan, kebanggaan dan seterusnya, ya. Dan yang terakhir itu adalah bahwa digariskan kebudayaan-kebudayaan lokal kita atau tradisi-tradisi kita harus dimanfaatkan, ya. Tanpa ada manfaat tentu, ya, tradisi adiluhung kita akan hilang. Karena itu apa yang dilakukan oleh pengusada, ya, pengusada dalam terapi ini menjadi sangat penting.
Dan secara praktis saya melihat ini sudah memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi kreatif. Ya, ekonomi kreatif jelas itu kelihatan sekali. Jadi di sana ada link-link lain selain pengembangan potensi obat-obatan yang ada pada ekosistem ya kita di Bali ini seperti ya Pido, Meniran dan sebagainya yang juga nanti akan membantu petani untuk bisa ya memanfaatkan itu untuk pengembangan ekonomi, tetapi pengusaha usada ini juga mendapatkan manfaat ya dalam pengembangan ekonomi. Jadi ketiga domain tadi itu undang-undang kebudayaan tahun 2017 itu seperti itu mengisyaratkan ya. Jadi ada upaya pelestarian, pengembangan dan terutama adalah pemanfaatan. Nah karena itu saya menganggap disertasi ini adalah memberikan kontribusi yang sangat baik bagi kepentingan praktis. Ya dari dimensi kesehatan ini juga sudah ya secara empiris itu sudah terbukti dari apa yang sudah dihasilkan melalui studi baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Namun demikian tentu ini tidak harus berhenti sampai di sini. Karena tuntutan-tuntutan sains, ilmu pengetahuan dan teknologi atau studi ilmiah itu harus bersandar pada pertama adalah objektivitas, objektif. Sementara praktek empiris ini masih bersifat subjektif. Nah itu, jadi ini bagaimana sesuatu. Apa artinya objektif? Jelas dia adalah terstandar. Ya. Sebagaimana ciri-ciri ilmiah itu adalah pertama itu objektif, kedua adalah keajegan, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Sementara pengobatan tradisional ini masih mengandalkan keterikatan yang bersifat subjektif dan itu karena itu arah menuju universalisme ini menjadi tantangan. Nah, karena itu saya tadi bilang pertanyaannya di mana keterbatasan dari studi ini jelas karena kita belum mencapai pada tahap sains seperti tadi yang bersifat objektif, kemudian tersandar baku, sementara pengobatan tradisional belum baku. Walaupun sudah diberikan pedoman proses pembuatannya, proses dosisnya dan seterusnya, tetapi itu masih mengandalkan pada produk-produk home industry yang standarisasinya sebagaimana pengobatan sains itu atau obat-obat modern itu belum mencapai hal yang di sana. Karena ini adalah tentu pesan saya menjadi tantangan ya. Dan sekaligus peluang yang sudah saya katakan tadi. Jadi ekosistem pengobatan yang berbahan baku di lingkungan kita ini sangat potensial dan itu memberikan nanti harapan untuk berkontribusi bagi pengembangan ekonomi masyarakat dan juga ekonomi kreatif yang lebih luas. Nah tentu apa sumbangan secara teoritis jelas paling sederhana sumbangan disertasi ini bagi pengembangan ilmu adalah telah terdokumentasinya kan telah terdokumentasi proses-proses pembuatan obat herbal yang diproduksi oleh pengobat usada yang saudara teliti. Dan kemudian juga bahwa proses-proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pasien untuk memilih pengobatan ini juga berdasarkan atas asas rasionalitas, ya, rasionalitas. Karena itu kita tidak ragu bahwa pengobatan ini akan eksis dan berkembang dan lebih lagi ketika ya sistem ini dikembangkan lebih lanjut dengan mengadopsi perkembangan sains teknologi ya dengan memperhatikan pada asas-asas keajegan itu tadi ya tidak bersifat subjektif tapi dia objektif dan ini kan diukur dari aspek persepsi ya di mana itu kalau persepsi maka dia bersifat individual. Nah tentu ini memerlukan upaya-upaya kerja keras juga dukungan dari masyarakat dan pemerintah yang sebagaimana sudah disarankan oleh Romo Pindus tadi. Jadi dukungan seperti itu. Ya. Kemudian pesan yang berikutnya yang lebih penting lagi karena sekarang saudara sudah menjadi
dua posisi yang sama-sama penting. Pertama adalah akademisi, saudara sebagai seorang doktor, yang doktor itu adalah filosofis itu, jadi dituntut lebih lanjut, terutama dalam hal struktur berpikir. Nah, pesan saya dari apa yang saudara sudah sampaikan dan juga dari tata tulisnya itu memang karena saya promotor, saudara harus secara terus-menerus gitu meningkatkan ya struktur berpikir untuk menanggapi pertanyaan atau mengungkap apapun ya, karena ya tetapi kalau dari praktisi saya pasti tidak ragukan lagi. Ini penting karena perbedaan dokter dengan praktisi itu adalah di sana cara berpikirnya dan cara mengungkapkan itu memang harus menunjukkan karakter sebagai seorang dokter. Nah, ini perlu ya. Jadi perlu belajar lebih lepas lagi. Nah, terakhir saya sampaikan selamat kepada UNHI karena sudah bisa menghasilkan dokter baru yang ke-99 ya. Mudah-mudahan ya, tahun-tahun ke depan atau bulan-bulan ke depan bisa menghasilkan dokter-dokter baru dengan kajian-kajian tentang pengobatan tradisional yang masih banyak peluangnya, tetapi untuk jenis penyakit yang berbeda. Dengan syarat karena ini adalah dokter ya, studi dokter, maka kajian-kajian yang dilakukan itu harus didukung dengan publikasi jurnal-jurnal yang sudah berreputasi sehingga kita bisa klaim ya, bahwa kita bisa klaim bahwa apa yang dihasilkan oleh Dr. UNHI ini dalam konteks itu tadi ya pengobatan tradisional sudah ada terpublikasi secara baik nasional maupun internasional yang diakui, sehingga tinggal mengembangkan lebih lanjut untuk menuju kepada keajegan sains. Saya kira itu pesan dan kesan saya terhadap apa yang sudah dilakukan oleh dokter baru kita ya, Pak Nyoman Sridana. Selamat kepada saudara untuk mengemban dua tugas sebagai akademisi dan sekaligus praktisi. Mudah-mudahan apa yang didapat di UNHI ini dapat memberikan kontribusi dan tentu yang terakhir adalah bisa membanggakan ya alma mater, dan juga tidak lupa terus menjalin kerjasama dan ingat dengan leluhur ya, leluhur tadi itu yang menghasilkan saudara menjadi seorang dokter. Akhirnya saya minta maaf jika ada hal yang kurang berkenan, salah kata di dalam acara ini, dan terutama kepada saudara Nyoman Sridana dalam proses-proses bimbingan ada sesuatu yang kurang berkenan. Demikian sambutan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sekali lagi selamat kepada UNHI. Waktu saya kembalikan Pak. Silakan, Pedel. Sidang akademik ujian terbuka Universitas Hindu Indonesia dengan acara ujian promosi doktor Saudara I. Nyoman Sridana, SKSH, MSI, ditutup oleh Ketua Sidang. Sebelum sidang ujian terbuka ini ditutup, dengan ini diberitahukan bahwa Nyoman Sridana SKSH MSI adalah doktor ke-99 yang promosinya di Universitas Hindu Indonesia pada program Pasca Sarjana. Dengan mengucapkan Om Dirgayur Astu Tat Astu Astu Swaha, sidang akademik ujian terbuka dengan acara ujian promosi doktor atas nama Nyoman Sridana SKSH MSI dinyatakan ditutup. Om Santi 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 Om.